Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Dia Asrihana dengan NIM akhir 005. Saya Kansati Farisani dengan NIM akhir 014. Saya Renita Nur Fathanisa dengan NIM akhir 029. Saya Sarjati Tiara Samad dengan NIM akhir 030. Dan saya Zamira Syahabi dengan NIM akhir 039. Selamat menyaksikan video dari kami. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi fisiologi kelompok 1. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fisiologi yaitu Dr. Fani Septiani Farhan, Magister Biomed. Pernah nggak sih kalian mikir kalau aliran darah itu nggak bakal pernah berhenti maupun kita tidur, dan tekanan darah itu selalu stabil kalau kita lagi jalan, lagi belajar, serta lagi panik. Nah, di video ini bakal kita bahas nih kardiovaskular mengenai aliran darah serta tekanan darah yang ada di dalam tubuh. Nah, sebelum masuk ke mekanismenya, kalian juga harus tahu nih tekanan darah itu apa. Secara sederhana, tekanan darah adalah gaya dorong darah pada dinding pembuluh darah arteri saat jantung memompa. Nah, kalian kalau pas sesi merhatiin nggak sih? Biasanya ada dua angka kan, seperti contohnya itu 120/80 mm of mercury. Nah, angka atas itu bernama sistolik, yaitu tekanan darah yang menguncup dan memompa darah keluar. Sedangkan yang bagian bawah itu bernama diastolik. Diastolik itu tekanan darah jantung yang beristirahat dan mengisi darah kembali ke dalam tubuh. Homeostatis atau keseimbangan tekanan darah ini dijaga ketat oleh tubuh kita dengan dua cara. Yang pertama ada pengaturan jangka pendek. Pengaturan jangka pendek ini dikomandoi oleh sistem saraf dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh kita ada sensor canggih yang bernama baroreseptor. Baroreseptor ini terletak pada lengkung aorta dan sinus karotis. Sistem ini tuh kerjanya mirip sama alarm otomatis. Nah, misalnya tiba-tiba kalian berdiri dari rebahan. Nah, itu tuh darah bakal mengalir terus ke bawah tubuh sehingga tekanan darah yang dari otak itu bisa meningkat sedikit. Nah, itu ada yang namanya baroreseptor. Dia itu langsung mendeteksi perubahan ini serta mengirim sinyal langsung ke dalam otak. Nah, otak kemudian langsung mengaktifkan sistem saraf simpatisnya serta membuat jantung berdetak lebih cepat serta pembuluh darahnya juga semakin menyempit. Akibatnya tekanan darah itu bakal kembali normal dalam beberapa detik sehingga kita tidak akan merasa adanya pusing atau pingsan. Tapi kalau tekanan darah kita turun atau naik dalam jangka waktu yang lama, sistem saraf aja nggak cukup. Tubuh kita akan mengaktifkan pengaturan jangka panjang. Nah, sekarang giliran ginjal dan sistem hormonal yang turun tangan. Nah, saat ginjal mendeteksi bahwa tekanan darah kita menurun, nah ginjal itu akan mengeluarkan enzim bernama renin. Renin akan memicu reaksi berantai yang akan membentuk angiotensin II. Angiotensin II itu adalah zat kimia kuat yang membuat pembuluh darah kita menyempit loh. Nah, dan nggak cuma itu doang, angiotensin II juga mengeluarkan hormon aldosteron yang menyuruh ginjal untuk menyerap air dan darah di dalam tubuh kita. Nah, kalau volume darah kita bertambah, maka otomatis tekanan darah kita akan naik ke batas normal. Nah, kalian udah tahu kan rahasianya, fisiologi tubuh kita itu luar biasa banget. Tapi sistem secanggih ini juga bakal rusak kalau kita tidak bisa menjaganya. Misalnya, kalau kita makan makanan yang tinggi natrium, ginjal kita bakal menahan terlalu banyak air di dalam pembuluh darah, volume darah naik drastis, dan beban kerja jantung meningkat. Lama-kelamaan ini bisa memicu hipertensi dan tekanan darah tinggi kronis. Nah, sekarang udah paham kan sedikit-sedikit kesimpulannya tekanan darah diatur secara dinamis melalui sistem saraf dan hormon untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostatis. Sekian video edukasi tentang fisiologi regulasi tekanan darah dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tugas.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.